Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, peserta pelatihan memecahkan permasalahan peserta didik melalui teknik coaching. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita memasuki pertemuan kedua. Yang sebelumnya kita sudah belajar memahami konsep coaching pada pertemuan pertama. Pada malam hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua. Jadwal kegiatan kita, pertemuan satu sudah kita lalui. Pertemuan kedua, memahami langkah mendengarkan aktif dan bertanya efektif. Kan aktif. Bisa Bapak Ibu lihat, ini ada sebuah gambar. Ketika kita mendengarkan, kita harus semuanya itu indera kita, telinga itu harus benar-benar fokus dan mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Dalam hal ini, Oci. Mendengarkan aktif berarti mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh pembicara atau lawan bicara. Tidak kita sambil menulis atau kita sambil melakukan sesuatu lain, itu bukan termasuk mendengarkan aktif. Jadi kita fokus benar-benar mendengarkan, menyimak apa yang dikatakan lawan bicara kita, dan kita harus merespon terhadap perkataan dari lawan bicara kita. Ada beberapa proses mendengarkan aktif. Yang pertama itu adalah penuh kesadaran. Ketika kita mendengarkan sang coach tersebut, kita harus penuh kesadaran. Kita sadar bahwa saat ini kita sedang berkomunikasi, sedang ingin menggali potensi, memecahkan suatu permasalahan, dan kita mendengarkannya dan tidak melabeli murid tersebut. Yang berikutnya adalah merespon dengan bahasa tubuh. Kita respon terhadap pembicaraan coach murid kita. Kita bisa respon baik dengan verbal maupun non-verbal. Lalu kita seleksi dan organisasi, kita pilah-pilah yang mana yang kira-kira akan kita respon. Lalu yang berikutnya interpretasi, kita merespon kembali baik dengan verbal maupun non-verbal tadi. Merespon tentunya merespon dengan sikap yang positif. Lalu yang berikutnya adalah mengingat. Kita mengingat apa yang dibicarakan atau yang diceritakan oleh coach tersebut. Ada 5 teknik mendengarkan aktif. Yang pertama, memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan. Ini yang saya bilang tadi, kita dengan sadar, tidak sambil melakukan sesuatu, sambil menulis, sambil mengetik, atau kita sambil makan. Itu bukan termasuk perhatian penuh. Kita menatap wajahnya, mendengarkan sambil menganggukkan kepala, sambil merespon. Respon itu banyak ya, bisa verbal maupun non-verbalnya, dengan kata-kata langsung atau non-verbal. Bisa kita dengan bahasa tubuh seperti menganggukkan kepala, sambil tersenyum, dan responnya seperti itu. Jadi kita harus sadar di saat itu kita memberikan perhatian yang penuh. Tunjukkan bahwa kita mendengarkan. Ya, kita tunjukkan bahwa posisi kita sedang mendengarkan. Yang berikutnya, menanggapi perasaan dengan tepat. Kita berikan respon perasaan terhadap apa yang lawan bicara kita katakan. Nah, parafrase ini digunakan ketika kita hendak menegaskan kembali makna pesan yang disampaikan dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Ketika murid kita berbicara atau menceritakan apa saja yang dia lakukan di rumah atau terhadap permasalahan yang dialami, kita ungkapkan kembali, kita tegaskan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Ini adalah teknik mendengarkan aktif. Yang berikutnya adalah bertanya kembali ketika ada penjelasan coach yang kurang jelas atau belum spesifik. Kita bertanya lagi kepada coach kita.
Itu 5 teknik mendengarkan. Menjadi pendengar yang aktif. Oke, menjadi pendengar yang aktif seperti tadi, melakukan kontak mata ya, tidak melakukan sambil mengerjakan sesuatu, mendengarkan lawan bicara, fokus ya, fokus mendengarkan, beritahu lawan bicara jika kamu mengerti atau tidak mengerti ya, bisa dengan menganggukkan. Terus lagi ulangi apa yang Anda dengar, ini seperti parafrase tadi, kita perjelas lagi, mempertegas, ajukan pertanyaan. Ketika yang belum jelas, anggukkan kepala seperti tadi, merespon dengan bahasa tubuh yang tepat, menunggu, dan abaikan gangguan sekitar. Tentu ketika kita melakukan suatu pembicaraan dengan lawan bicara kita, dalam hal ini kita sebagai coach dan lawan bicara kita sebagai coach, kadang-kadang ada gangguan seperti suara motor atau suara teman kita yang lagi bercerita yang lainnya. Nah, kita abaikan, tapi kita tetap fokus terhadap lawan bicaranya kita atas terhadap murid kita. Oke, itu mendengarkan aktif. Sekarang kita akan bahas bertanya efektif. Bertanya pada coaching merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu. Bukan sekadar jawaban singkat yang diharapkan, namun pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. Jadi pertanyaan kita itu harus ada poin pokoknya menstimulasi ya. Oke, itu adalah bertanya efektif. Menurut para ahli mengemukakan juga bahwa bertanya adalah setiap pertanyaan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa. Bertanya sangat erat kaitannya dengan berpikir seperti yang diutarakan John Dewey ya. Ini menurut Bapak Hasibuan juga dan Mojiono menjelaskan tujuan bertanya tidak sekedar untuk memperoleh informasi, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik ya. Ini poin penting juga bahwa dengan bertanya kita menstimulasi, kita mengajak murid untuk berpikir, menganalisis, dan mengembangkan potensinya. Ciri-ciri pertanyaan efektif mempunyai tujuan tertentu. Tentu kita berbicara harus ada fokus ya. Salah satu fokus tujuan kita apa? Untuk mengajak coach atau murid kita itu untuk berbicara. Yang berikutnya dapat menstimulasi pemikiran coach. Yang berikutnya memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Ya, kita sebagai coach harus mempunyai keterampilan bertanya. Dengan bertanya, kita bisa memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya, belum terpikirkan oleh murid kita. Yang berikutnya mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. Efektif, terbuka. Ya, Bapak Ibu, terbuka. Terbuka itu pertanyaannya bukan jawaban yang singkat, tapi jawabannya itu yang panjang. Fokus pada tujuan, reflektif, dan eksplorasi. Kita mengeksplorasi potensi murid tersebut. Biasanya pertanyaannya itu apa, bagaimana, coba ceritakan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan yang tertutup itu kan biasa jawabannya iya, tidak. Nah, itu seperti itu artinya pertanyaan tertutup. Ya, yang berikutnya adalah mengukur pemahaman dan aksi. Aksi sebuah murid kita untuk melakukan sesuatu. Itu pertanyaannya. Apa yang harus kamu lakukan agar kamu selalu mengerjakan PR? Nah, jadi berpikir sang murid tersebut, kira-kira apa ya yang mesti saya lakukan? Kira-kira kapan ya waktunya sehingga waktu bermain ada, belajar ada, gitu. Kan yang tahu kan murid itu kondisi di rumahnya. Oke, pertanyaan-pertanyaan efektif. Bagaimana kamu mendeskripsikan kondisimu saat ini? Coba ceritakan hambatan yang kamu hadapi. Ini terbuka ya, coba ceritakan. Atau apa hasil akhir yang diharapkan? Apa yang ingin kamu capai?
Coba sebutkan hal-hal yang dapat membantu kamu mencapai target. Apa saja hal yang perlu kamu lakukan untuk mencapainya? Apa yang semestinya kamu tingkatkan? Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya, contoh-contoh pertanyaan efektif. Di sini pertanyaan efektif ini semuanya rata-rata pertanyaan terbuka, jawabannya bisa panjang ya. Rata-rata menggunakan apa, coba ceritakan, bagaimana. Nah, itu ciri-ciri pertanyaan efektif. Pertanyaan apa sih yang harus dihindari saat coaching? Ya, ini adalah pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup, jenis pertanyaan ini hanya akan membuat coach menjawab dengan ya atau tidak. Atau hanya merespon dengan satu kata. Jika pertanyaan coach seperti demikian, maka pikiran coach akan kurang atau bahkan tidak terstimulasi. Apakah kamu sedih? Ya Bu, sedih. Kan gitu. Artinya itu pertanyaan tertutup. Itu yang berikutnya adalah pertanyaan yang mengarahkan. Pertanyaan ini seperti menyiratkan jawaban yang kita harapkan keluar dari respon coach. Kecenderungan seorang guru dalam pertanyaan adalah dengan memberikan arahan, sehingga murid kita mampu menjawab sesuai yang diharapkan. Dalam sesi coaching, peran kita yang demikian harus ditinggalkan. Ingat bahwa tugas coach adalah memfasilitasi coach untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, bukan yang coach inginkan. Contoh ya, bagaimana jika kamu mengerjakan PR pada saat jam 4 sore? Itu artinya kita mengarahkan bahwa coach itu kamu ngerjainnya jam 4 sore. Kan seperti itu. Seharusnya kan bukan seperti itu. Kapan sebaiknya kamu mengerjakan PR? Nah, kan bisa seperti itu. Yang tidak mengganggu waktu mainnya, tetapi kamu tetap bisa mengerjakan PR. Sehingga mensimulasi pemikiran coach tersebut untuk berpikir, mengatur waktunya sendiri. Itu. Dan tentu kalau misalnya menjawabnya dengan pemikirannya sendiri, mereka jauh lebih ingat untuk praktek dalam kehidupannya, ya, dalam kesehariannya, gitu. Karena saya sudah mempraktekannya, ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dihindari saat coaching. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk materi kita pada malam hari ini, pada pertemuan kedua. Kita lanjut ke sesi diskusi. Itu saja Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.